Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam video kali ini kita akan mendiskusikan tentang hakikat hubungan perbantuan dalam konteks situasi krisis atau trauma. Yang pertama yang harus kita bahas, kita harus memahami apa itu definisi dari krisis atau trauma. Kalau menurut materi yang saya dapatkan, kalau krisis itu suatu situasi atau peristiwa yang menyebabkan tekanan emosional yang signifikan, melampaui kemampuan individu untuk mengatasinya dengan cara-cara yang biasa. Kalau trauma, respon emosional dapat terhadap peristiwa yang sangat menegangkan atau mengancam, yang dapat menyebabkan dampak jangka panjang pada kesejahteraan mental seseorang. Mungkin ada yang punya pendapat lain terkait krisis atau trauma ini? Ada. Saya tadi buka-buka jurnal di PDF menemukan definisi dari krisis atau trauma itu, yaitu di mana krisis atau trauma adalah pengalaman yang mendalam dan mengganggu secara emosional atau psikologis, seringkali disebabkan oleh peristiwa yang mengancam keselamatan atau kesejahteraan seseorang. Itu yang saya temukan. Berarti ini kayak sejenis gangguan mental gitu ya, bukan dari fisik tapi dari pikiran mental gitu. Emang larinya ke sana. Yang kedua yaitu hakikat hubungan pembantuan. Kalau hubungan pembantuan itu ada 2 poin di sini. Hubungan antara konselor dan klien yang bertujuan untuk memberikan dukungan, bimbingan, dan intervensi yang dibutuhkan oleh klien dalam situasi krisis atau trauma. Yang kedua, berdasarkan prinsip kepercayaan, empati, dan kerahasiaan. Ini sangat penting kalau mau melakukan konseling dalam kasus krisis trauma ini. Yang kedua, peran konselor dalam situasi krisis atau trauma. Konselor harus menyediakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi klien untuk mengekspresikan perasaan dan pikiran mereka. Kita sebagai konselor itu harus menyediakan tempat khusus. Kalau mau melakukan konselor seperti ini, jangan melakukan di luar ruangan, misalnya di lapangan atau di pasar, kan tidak mungkin kalau di pasar. Kita harus menemukan lingkungan khusus, tempat khusus, agar supaya lebih tenang dan kerahasiaannya itu terjaga juga. Di hotel. Ya kan juga mungkin ruangan khusus kayak kalau di sekolah-sekolah di ruang BK mungkin seperti itu. Yang kedua yaitu membantu klien mengidentifikasikan sumber stres dan trauma serta mengembangkan strategi untuk mengatasi dampaknya. Kita itu harus membantu klien untuk mencari kayak faktor terjadinya stres itu dari mana, terus alurnya itu bagaimana, sampai kita menemukan titik solusinya itu seperti apa. Kita harus membantu seperti itu biar ketemu alurnya. Harus sesuai sesuai dengan yang dialami klien. Iya, ada urutannya kalau mau mengatasi seperti itu. Yang ketiga yaitu ada komponen utama hubungan pembantuan dalam krisis atau trauma. Yang pertama, kita harus empati. Kemampuan untuk memahami dan merasakan pengalaman emosional klien dan perspektif mereka. Seperti kita menganggukkan kepala atau kita kalau meskipun kita tidak paham, kita bertanya, mungkin seperti itu, agar supaya klien kita itu merasakan kalau kita itu paham dengan apa yang dia jelaskan. Penting untuk membangun kepercayaan dan hubungan yang mendalam dengan klien. Kita harus saling percaya dengan klien. Kita harus percaya sama klien juga harus percaya kalau kita tidak akan menyebarkan masalahnya. Seperti itu. Yang kedua yaitu aktif mendengarkan. Keterampilan mendengarkan yang mendalam, yang melibatkan perhatian penuh dan respon yang menunjukkan pemahaman.
seperti membantu klien merasa didengar dan dihargai. Contohnya kita mengangguk-angguk seperti itu. Iya, menghargai itu memang ada. Iya, kalau kliennya sedang bersedih, mungkin kita, kalau cewek sama cewek ya, mungkin kita mengusap pundaknya, mengucap sabar ya dek, mungkin seperti itu cara-caranya. Validasi emosional, mengakui dan menghargai perasaan klien tanpa menghakimi. Kita harus menghargai perasaan klien, tapi kita tidak menghakimi bagaimana kamu itu salah, orang itu salah. Kita tidak harus seperti itu. Kita hanya cukup memahami saja. Dan membantu klien merasa bahwa emosi mereka sah dan dipahami, cukup dipahami, tapi kita tidak boleh menghakimi. Yang terakhir yaitu berkelanjutan dan konsistensi, memberikan dukungan yang berkelanjutan dan konsisten untuk membantu klien merasa aman dan stabil. Contohnya ya seperti kalau akses kerahasiaan kan sudah pasti kita harus memberikan dukungan ke dia kalau dia itu memang sudah benar-benar aman dan kita memang sudah mau memberikan solusi. Penting dalam situasi krisis di mana klien mungkin merasa tidak stabil dan cemas. Mungkin seperti itu komponen-komponen utama hubungan pembantuan dalam krisis. Dan yang selanjutnya dari hakikat hubungan perbantuan dalam situasi yaitu tahap dalam hubungan perbantuan krisis atau trauma. Poin yang pertama yaitu penilaian awal, yaitu di mana penilaian awal ini yaitu menilai tingkat keparahan krisis atau trauma yang dialami klien dan mengidentifikasi kebutuhan segera dan sumber daya yang tersebut. Nah, ini penilaian awal dari tahapan-tahapan. Nah, penilaian awal itu kita harus mengetahui permasalahan yang dialami. Lalu Kita harus kayak mencari bagaimana poin-poin yang terjadi pada klien itu kita sebagai konselor kalau terjadi kita kurang baik dan yang kedua yaitu intervensi krisis, yaitu memberikan intervensi serta atau menstabilkan situasi dan menggunakan teknik seperti berhenti dan penanganan emosi untuk mengatasi situasi. Yang ketiga yaitu pemulihan dan hubungan jangka panjang, yaitu membantu klien mengembangkan strategi konflik jangka panjang dan mengarahkan klien ke layanan dukungan tambahan jika dibutuhkan, seperti terapi lanjutan atau kelompok dukungan. Yang kelima yaitu pendekatan dan teknik dalam hubungan perbantuan. Poin yang pertama dari pendekatan dan teknik dalam perbantuan ini yaitu pendekatan humanistik. Di mana pendekatan humanistik ini menekankan pentingnya hubungan terapeutik yang hangat, empatik dan mendukung. Dan poin yang kedua yaitu pendekatan kognitif perilaku, yaitu membantu klien mengenali dan mengubah pola pikir negatif yang terkait dengan trauma dan teknik seperti neuralisasi kognitif dan pelarian relaksasi. Yang ketiga yaitu pendekatan psikodinamik, yaitu mengeksplorasi pengaruh pengalaman masa lalu dan konflik internal terhadap respon krisis saat ini dan membantu klien memahami akan penyebab dari respon emosional mereka. Yang keenam dari hakikat hubungan perbantuan dalam konteks situasi yaitu etika dalam hubungan perbantuan krisis trauma. Ini yang penting menurut saya, etika kita sebagai, kalau menurut di masyarakat ada norma-normanya. Kalau kita mau memberi motivasi sama seorang, kalau kita masih
yaitu ketika dalam hubungan perbantuan poin yang pertama kerahasiaan. Nah ini dijaga. Ini kan apa ya, bisa juga menyebabkan keburukan nanti kalau pas terjadi pembocoran kerahasiaannya, bisa terjadi buruk juga antara hubungan klien sama konselor. Dan untuk selanjutnya, kalau sudah kerahasiaan ini tidak bisa dijaga, ini bisa menyebabkan konselor itu mempunyai nama yang kurang baik dari masyarakat. Dan yang kedua yaitu menghormati otonomi, yaitu menghormati hak klien untuk membuat keputusan sendiri terkait proses pembangunan. Dan kita tidak boleh menekan dia harus itu, dia harus itu. Ya, sebagai Kita hanya berpendapat saja, kalau Kita dia hanya tidak mau, berpendapat. kita hanya apa saja bagaimana. kalau kita bisa kan bukan mana mendengarkan, tapi Aku cuma jadi beban. Yang ketiga itu keadilan dan diskriminasi, yaitu memberikan layanan yang adil dan tidak diskriminatif kepada semua klien terlepas dari latar belakang. Kita kalau punya klien itu sebabnya kliennya itu adalah, nah kita tidak boleh mengambil Sama. Kalau sampai mengambil itu ya bisa Berarti kurang profesional kan? hanya mengerti di belakangan hari. Yang kedua yaitu studi kasus dan diskusi. Yang pertama studi kasus, yaitu menganalisis kasus nyata atau simulasi yang menggambarkan berbagai situasi krisis dan trauma. Selanjutnya yaitu diskusi. Sebuah kelompok mendiskusikan untuk mengidentifikasi intervensi yang tepat dan strategi pembantuan tentang kasus nyata atau simulasi. Yang kedua yaitu diskusi, dengan cara mengajak mahasiswa untuk berbagi pengalaman atau pandangan mereka tentang pentingnya hubungan perbantuan dalam situasi krisis trauma. Seperti yang kita lakukan kemarin ya. Iya. Diskusi yang kemarin itu terkait pembulian teman kita, itu kita juga bisa berpendapat. Itu mungkin ya seperti itu. Seperti itu. Diskusinya itu tidak hanya melibatkan dua orang saja, Terbuka. tapi temannya, iya. Tapi itu juga ada akses kerahasiaan. Dan orang yang menemani itu harus bisa menjaga. Iya. Yang kedua Memfasilitasi. Yang kedua, memfasilitasi diskusi tentang tantangan yang mungkin dihadapi dalam membangun hubungan perbantuan yang efektif. Kita harus memberi bantuan juga ya, seperti apa ya, yang dinamakan fasilitas itu kan gak cuma Benda. ada juga mungkin dia membutuhkan barang-barang atau apa ya, Minuman, makanan, ya, tempat. seperti itu intinya. Itu sebagai bentuk perbantuan yang efektif dari konselor ke klien. Sudah. Ya, yang terakhir kesimpulan. Untuk rangkuman dari keseluruhan tentang hubungan perbantuan yang efektif dalam konteks krisis trauma, yaitu dasar untuk intervensi yang berhasil. Intinya kesimpulan dari yang kita bicarakan tadi itu tentang hubungan perbantuan yang efektif dalam konteks krisis atau trauma adalah dasar untuk intervensi yang berhasil. Pentingnya empati, mendengarkan aktif, validasi emosional dan dukungan berkelanjutan. Intinya yang harus kita pahami sebagai konselor yaitu kita harus menjadi pendengar yang baik, memfasilitasi klien. Intinya sudah
tergantung dengan norma-norma yang sudah ada dalam konseling ini. Mungkin seperti itu. Mungkin sudah dipahami atau tidak ada yang mau didiskusikan lagi terkait hakikat ini? Kalau dari saya sendiri paham sih. Sudah tidak ada. Kalau begitu, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan dalam diskusi kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.